Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Angelia. Video ini saya buat sebagai bentuk refleksi mendalam di mata kuliah pendekatan konseling kognitif. Sebelum kita membahas teori lebih lanjut, saya ingin mengajak Anda yang sedang menonton video ini untuk merenung sejenak. Tarik nafas, hembuskan. Apa kalimat pertama yang Anda ucapkan pada diri sendiri saat terbangun tidur pada pagi hari ini? Apa kalimat penyemangat atau justru sebuah keluhan? Pernahkah Anda menyadari bahwa suara yang paling sering kita dengar setiap hari bukanlah suara orang lain, melainkan suara di dalam pikiran kita sendiri? Ya, itulah self-talk atau dialog internal. Coba bayangkan jika suara-suara di dalam pikiran kita selama 24 jam terakhir ini diputar dengan pengeras suara dan didengar orang lain. Apakah kita akan merasa bangga? Atau justru merasa malu karena isinya penuh dengan kritik tajam pada diri sendiri? Di pendekatan kognitif, percaya bahwa gangguan emosi, kecemasan, atau perilaku maladaptif tidak disebabkan langsung oleh peristiwa luar yang kita alami, melainkan oleh bagaimana kita menginterpretasikan peristiwa tersebut. Interpretasi ini termanifestasi nyata lewat self-talk kita. Self-talk bisa bersifat negatif atau positif. Negatif self-talk biasanya berakar dari pikiran irasional atau distoris kognitif. Tugas kita, baik sebagai konselor maupun individu yang ingin bertumbuh, adalah belajar mengidentifikasi, menantang, mengubah dialog internal yang merusak tersebut menjadi lebih rasional. Saya pribadi pun tidak luput dari tekanan transisi dari masa sekolah ke dunia perkuliahan. Tumpukan tugas baru hingga tuntutan aktif di kelas sering memicu kecepatan akademik yang cukup besar. Siapapun Anda yang sedang menonton video ini pernah ngalamin apa yang saya alami. Ketika kita dihadapkan pada sebuah tanggung jawab besar seperti presentasi di depan kelas atau ujian, apakah Anda sering mendengar suara kecil di kepala yang berbisik? Kamu gak akan bisa. Kamu pasti gagal. Semua orang akan menertawakanmu. Kalau iya, mari kita akui bersama bahwa kita seringkali menjadi kritikus yang paling kejam bagi diri kita sendiri. Kita bisa sangat baik, kita bisa sangat lembut, dan suportif kepada teman yang sedang kesulitan. Tapi pertanyaannya, kenapa saat kita sendiri yang menghadapi tekanan, kata-kata yang kita ucapkan ke dalam diri justru sangat menghakimi? Berangkat dari kegelisahan, itulah saya mencoba mempraktikkan teknik restrukturisasi kognitif melalui dialog self-talk yang saya pelajari dan saya gunakan proses yang saya lakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, awareness atau kesadaran.
Saya mulai menangkap dan mencatat kapan saja suara-suara negatif itu muncul saat tugas kuliah mulai menumpuk. Yang kedua, challenge atau menantang. Saya menguji kebenaran suara itu, apakah ada bukti konkret atau saya pasti gagal. Dan yang ketiga, reframing atau mengubah. Saya mengganti kalimat tersebut dengan kalimat rasional yang lebih suportif. Kalimat yang berubah menjadi, wajar jika saya merasa gugup. Itu tanda saya peduli dengan kuliah saya. Saya sudah bersiap dan sebagai mahasiswa yang sedang belajar. Wajar jika proses ini menantang. Setelah konsisten dengan menerapkan teknik ini, perubahan yang saya rasakan sangat nyata. Secara emosional, kecemasan akademik saya jauh lebih terkendali. Secara perilaku, saya menjadi lebih tenang dan fokus saat berbicara di depan publik. Namun, proses ini tidak instan. Tantangan terbesarnya adalah automatic talk. Pikiran negatif otomatis yang muncul begitu cepat. Dibutuhkan latihan yang konsisten dan kesadaran penuh untuk bisa menangkap pikiran itu sebelum mereka terlanjur menjadi keyakinan yang merusak. Signal. Mari kita renungkan bersama berapa banyak peluang, kesempatan berharga, atau potensi luar biasa yang terlewatkan dalam hidup kita. Bukan karena kita benar-benar tidak mampu, tetapi hanya karena kita terlanjur mempercayai self-talk negatif kita yang mengatakan bahwa kita tidak cukup baik. Teknik self-talk dalam pendekatan konseling kognitif bukan sekedar teori di atas kertas. Ini adalah alat perubahan diri yang sangat kuat. Melalui mata kuliah ini, saya tidak hanya belajar dari cara untuk membantu konseling saya di masa depan, tetapi saya juga mendapatkan perangkat untuk menjaga dan merawat kesehatan mental saya sendiri selama menjalani dinamika perkuliahan. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang dan renungkan bersama setelah video ini berakhir. Jika pikiran kita adalah sebuah rumah, apakah kata-kata yang kita ucapkan ke diri sendiri hari ini sudah membuat rumah itu terasa nyaman dan aman untuk ditinggali? Mari kita mulai hari ini belajar untuk lebih bijak dan lembut dengan apa yang kita katakan ke dalam diri sendiri. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pendekatan konseling kognitif yang telah membimbing saya, dan terima kasih kepada Anda semua yang sudah bersedia menonton dan berefleksi bersama saya. Saya Nia Angelia, mahasiswa semester 2 Bimbingan dan Konseling, pamit undur diri dan sampai jumpa.